Saudara, seberapa banyak saudara bersyukur saudara ikut retret yang kali ini. Saudara, kenapa kita tetap harus pulang kembali kepada provinsi kita masing-masing? Matius 20 ayat yang pertama. Sebab adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Saya ketemu beberapa anak youth dan mereka bertanya kenapa cuma 4 hari. Saya bilang, kamu kalau seminggu suara saya keluar apa? Saya bilang, kamu udah seminggu. Saudara tahu ini hari Minggu, banyak yang tugas di gereja-gereja, banyak yang bertugas di beberapa tempat, sampai beberapa tempat panitia kosong saudara. Karena panitianya harus kembali bertugas di gerejanya masing-masing. Tapi kenapa kita harus tetap pulang ke provinsi kita masing-masing? Karena pagi-pagi benar Tuhan yang di surga mencari pekerja-pekerja. Saudara, Yesus memakai perumpamaan tentang orang yang bekerja itu gak cuma sekali. Yesus berkata tentang talenta itu tuannya bekerja ke luar negeri. Tentang 10 mina itu juga tentang keuangan. Yesus mencari bekerja. Bahkan Yesus memakai kata Bapakku masih bekerja sampai hari ini. Yesus pakai kata akan pulang ke surga menyediakan tempat, menyediakan rumah. Itu juga bekerja. Dan di Alkitab ditulis Matius 20 ayat yang pertama. Hal kerajaan surga seperti tuan rumah yang mencari pekerja. Lalu saya coba cek menurut tradisi Ibrani Yahudi pada zaman itu. Kalau mereka berkata pagi itu artinya jam 3 sampai jam 6 pagi. Makanya bersyukur kalau kita selama retret jam 4 pagi Tuhan menemui pekerja-pekerjanya lagi arak-arakan saudara. Saudara, saya sungguh berdoa saudara tidak berhenti hanya sampai di tempat retret. Saudara pulang, ayo kita bekerja. Saya tahu di sini ada yang pengusaha, saudara bertugas sebagai seorang donatur, carilah duit sebanyak-banyaknya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Bukan buat nambah mobil, apalagi nambah istri saudara. Tapi semua bagi kegerakan nama Tuhan. Saudara, yang pelayananmu adalah penginjil, penginjil dan pendeta sangat jauh berbeda. Pendeta khotbah untuk orang Kristen, penginjil khotbah untuk orang yang belum Kristen. Dan saudara, yang kau tahu kau bekerja sebagai seorang penginjil, ayo terus menginjil bagi nama Tuhan. Saudara yang worship leader, saudara yang mungkin para pemimpin, ayo jangan pernah letih bekerja. Saudara mau lihat ekonomimu diangkat Tuhan. Saudara mau lihat pelayananmu diangkat Tuhan. Ayo kita kerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara lihat mungkin di pelayanan kita mungkin bukan se-elit Mayor Teddy lah. Tapi saudara lihat ada beberapa panitia yang kerjaannya angkat galon. Dari hari pertama sampai hari terakhir. Angkat galon. Ada yang kerjaannya packing makanan. Mungkin nanti saudara pulang ke provinsi saudara. Mungkin tugas saudara adalah ngatur kursi. Tapi ayo kita semua didapati Tuhan sedang bekerja sampai akhir. Mari tutup Alkitabmu, mari angkat tanganmu sekali lagi. Shalom saudara. Masih haus dan lapar akan Tuhan? Bilang ke kiri kanannya, haus dan lapar akan Tuhan. Oke, mari pasukan Tuhan, saya sharing sebentar karena akan dilanjutin yang lain. Matius 20 saya mau lanjutin yang tadi Joshua sampaikan. Matius 20 ayat 1 dikatakan seperti ini. Adapun hal kerajaan sorga seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Pagi-pagi benar, tadi mungkin jam 3 pagi, jam 4 pagi. Lihat ayat 3. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan yang pantas kuberikan, dan mereka pun pergi. Di awal Tuhan datang dan Tuhan berkata, Tuhan memberi upah dan pasukannya sepakat dengan hatinya. Saudara, detik kita keluar dari sini, kita akan kembali bekerja di ladang Tuhan.
Kita akan jadi penuai di akhir zaman. Bilang ke kiri kanannya, kamu penuai akhir zaman. Saudara, kita akan kembali menjadi penuai akhir zaman. Kita akan bekerja di ladangnya Tuhan. Dan hari ini yang unik, dia panggil yang paling pagi, dia panggil yang jam 9, dia panggil yang jam 12, dan dia panggil yang jam 3, dan dia panggil jam 5 sore. Hari itu dia panggil semua jiwa-jiwa. Saat kita jalan sama Tuhan, di awal Tuhan menjamah kita. Dan hal itu pun terjadi buat saudara dan buat saya. Dan apa yang terjadi, hati kita menjadi milik Tuhan seutuhnya. Kita mulai mencintai Tuhan, kita mulai mengalami yang namanya cinta mula-mula. Boleh fotonya PPT yang pertama ditampilin, PPT single cuman satu foto aja. Pas di awal, Tuhan mulai jamah setiap kita. Di situ hati kita berubah. Di awal manusia ini diciptakan fokusnya ke diri kita sendiri. Orang yang gak punya empati, itu yang kita sebut kriminal. Dia ngelakuin yang paling jahat dan hatinya beku, gak punya empati. Tapi orang baik kita sebut orang yang punya empati. Atau orang yang punya rasa bersalah, rasa sedih, semua rasa. Dan apa yang terjadi, tapi itu semua tetap fokusnya diri kita, saudara. Satu kali saya punya anak namanya Joakim. Joakim baru umur 2 tahun, saudara. Dan saya nggak tahu apakah itu semua anak cowok atau cuma anak saya. Dia kalau gemes, dia suka gigit orang, saudara. Jadi saya nggak ngerti. Dia kalau gemes, kalau nggak nyakar gigit. Makanya muka saya banyak baret-baret, saudara. Dia nyakar gigit. Hari itu saya main sama dia, Joakim gemes. Waktu Joakim gemes, Joakim gigit muka papahnya. Dan sebagai papa yang baik, papanya mulai mengajarkan, papanya bales gigit anaknya sendiri. Saya gigit Joakim. Habis itu ya udah main lagi. Dia ke mamahnya, dia main sama mamahnya gemes. Mamanya digigit sama Joakim juga sama. Dan waktu mamanya digigit sama Joakim, mamanya dudukin Joakim. Pas mamanya dudukin Joakim, mamanya lihat mata Joakim. Nah, anggap ini Joakim ya. Joakim, mamanya lihat mata Joakim. Terus mamanya bilang, Joakim, kalau digigit sakit gak? Sakit. Mau gak digigit? Makanya jangan gigit. Apa yang mamanya berusaha ajarin? Kalau kamu ngelakuin ke orang lain, kalau kamu ngerasain yang sama, mau gak dirasain? Semua fokusnya dirinya sendiri. Makanya kalau orang curhat, kamu tahu gak sih yang aku alamin? Kamu tahu gak sih masalah yang aku alamin? Kamu tahu gak sih aku dijelekin? Pasti di akhir ngomongnya, kalau kamu ngerasain itu kayak gimana? Tujuannya apa? Karena semua orang fokusnya diri sendiri. Tapi detik kita ngalami Tuhan, detik Tuhan jamah kita, fokusnya berubah dari kita sendiri. Detik itu fokusnya berubah menjadi Tuhan. Detik kita mengalami cinta mula-mula, detik kita mengalami jamahannya, detik itu kita mengalami cinta mula-mula. Dan detik itu fokusnya bukan lagi kita. Setiap kali ada pelayanan, yang paling capek aku berikan hidupku. Setiap kali ada persembahan, aku kasih uangku. Setiap kali ada apapun, aku kasih waktuku, aku kasih semuanya. Karena fokusnya Tuhan. Dan ini pun yang terjadi dengan semua pekerja yang Tuhan tawarkan bekerja di ladangnya. Tapi saudara, di tengah pelayanan, saudara tahu gak sih yang paling bahaya? Buat semua pelayan Tuhan, orang yang bekerja paling capek, bekerja bangun paling pagi, paling subuh dan sebagainya. Tadi Josu bilang, Bev, kamu tahu gak sih jemaat capek? Dia udah bangun jam 4 pagi, arak-arakan, doa dan sebagainya. Gak kayak kamu yang datangnya telat. Ya maafin saya saudara ya, bukan contoh yang baik. Tapi saudara tahu apa bahayanya dari pelayan yang paling capek dan semuanya? Ketika kita datang melayani, di awal kita melayani karena cinta dan kasih. Kita gak peduli dengan dunia. Bahkan Benny Hinn berkata, aku gak peduli kalau hari ini bom atom jatuh di tempat ini pun. Aku gak peduli dengan semuanya karena fokusku cuma Tuhan. Tapi detik pelayan melayani dengan dahsyat. Saudara tahu apa yang setan hembuskan? Setan mulai hembuskan rasa berjasa.
setan mulai menghembuskan rasa yang paling hebat. Setan mulai hembuskan siapa yang paling besar, siapa yang namanya paling dipandang, siapa yang paling diurapi, siapa yang paling terima tepuk tangan, siapa yang paling dianggap hebat, siapa yang paling dianggap keren. Dan setan mulai hembuskan pelan, 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 dan pelan. Itu makanya setiap kali ada altar call, setiap kali ada ajakan pertobatan, saudara tahu yang paling susah bertobat siapa? Pelayan dan pendetanya. Kita sedang mentertawakan diri kita sendiri, saudara. Kenapa? Karena kita merasa paling hebat. Karena kita merasa kita pekerja awal loh. Waktu kita ke jalan-jalan kita menangin jiwa, orang nangis-nangis. Kita senang karena Tuhan disukakan, iya. Tapi kadang karena sejujurnya kita berkata di hati yang paling dalam, dia belum ada apa-apanya, level rohaniku lebih tinggi loh. Jam pelayananku lebih gede loh, urapanku lebih dahsyat loh. Dan satu titik Tuhan harus berurusan dengan semua pelayannya. Satu titik Tuhan harus robek jubah kebesaran itu. Tuhan harus robek jubah wow itu. Tuhan harus robek jubah siapa yang merasa paling besar itu. Dan Tuhan cuma mau kenakan kita jubah hati hamba. Yang berkata, Tuhan, aku cuma hamba yang gak berguna. Yang melakukan apa yang menjadi tugas dan bagianku. Dan hari itu ketika semua dari pagi petang, jam 9, jam 12, jam 5, jam 3, semua dikumpulin. Lucunya Tuhan, isengnya Tuhan, cari gara-garanya Tuhan, dia bagiin semua 1 dinar. Dan isengnya Tuhan, dia tunjukin semuanya. Saudara, kalau saudara jadi bos, saya yakin saudara gajinya ke pegawai-pegawainya gak akan saling ditunjukin. Dan apa yang Tuhan lakuin, Tuhan tunjukin semuanya. Dan otomatis wajarnya yang paling kerja paling capek dia ngomel. Tapi pertanyaannya tadi yang dikasih tahu Joshua ayat itu, apa maksud Tuhan dari itu? Saudara, di awal kita sebagai anak, kita ditebus kita menjadi anak. Di anak kita masih komplain, kita masih bete, kita masih bad mood, kita masih apa, kalau nggak dihargai kita kesel. Tuhan nggak masalah. Tapi Tuhan nggak mau kita cuma stop sampai di anak. Dari anak, hati kita Tuhan mulai bawa menjadi hamba. Hamba karena upah. Di situ kita melayani, aku mulai daftar pelayanan Aku mulai melayani, aku mulai memberikan hidupku. Tapi tanpa sadar, di situ kita melakukan karena upah. Aku melayani biar aku dapat mujizat. Aku melayani biar aku dapat terobosan. Aku melayani biar namaku diangkat. Bukankah nanti kita semua diberkati? Bukankah apa? Dan gak salah. Tapi kalau kita cuma stop sampai di situ, sampai Tuhan panggil pulang, itu masalah. Dan apa yang terjadi? Dari hamba karena upah, Tuhan mau bawa kita ke level selanjutnya yang kita sebut hineni. Di situ hati kita diubahkan dari hamba karena upah menjadi budak karena cinta. Hari itu seorang budak karena cinta. Mau dia cuma dapat 1 dinar, mau dia cuma dapat setengah dinar, mau dia cuma dapat 1/4 dinar, mau dia gak dapat berapa dinar pun, dia cuma berkata, terima kasih Tuhan. Kesukaanku itu bukan dinar, ambisiku itu bukan berkat, ambisiku itu cuma Tuhan sendiri sampai kita pulang ke surga. Itu yang kita sebut cinta mula-mula. Kapan Lucifer kehilangan tempatnya? Ketika dari dia penyembah yang Tuhan ciptakan, fokusnya cuma Tuhan, ditata dan menyembah Tuhan. Dia mulai geser fokusnya menjadi dirinya sendiri. Hari ini Tuhan bawa kita begitu jauh. Dan hari itu saudara, satu kali Pak Yusak didatengin Tuhan. Dan waktu Pak Yusak didatengin Tuhan di Israel hari itu, tiba-tiba Tuhan datang tengah malam, terus Tuhan bilang ke Pak Yusak, Yusak, seperti aku datang ke Salomo, aku tawarin engkau apa yang engkau mau. Dan hari itu Pak Yusak tahu apapun yang Pak Yusak minta,
Tuhan akan jawab. Pak Yusak ambil kertas, dia tulis semuanya. Aku mau mobil, aku mau rumah, aku mau deposito, aku mau uang, aku mau semuanya. Dan waktu Pak Yusak mau angkat, detik Pak Yusak mau angkat, tiba-tiba Roh Kudus ngomong. Roh Kudus bilang, Yusak, apa yang menjadi kesukaan seorang hamba? Dan hari itu Pak Yusak sadar, iya ya, kesukaan seorang hamba itu bukan tentang semua ini. Kesukaan seorang hamba cuma satu, menyenangkan hati Tuhan setiap waktu. Dan hari itu Pak Yusak robek kertas ya, dia ambil kertas baru, dia tulis menyenangkan Tuhan setiap waktu. Dan dia angkat kertas itu di hadapan Tuhan. Kita cuma budak karena cinta, yang kita sebut hineni. Cita-cita kita, tujuan kita, pengejaran akhir kita cuma satu. Tuhan sendiri. Gak peduli Tuhan angkat kita, puji Tuhan. Tuhan bawa kita ke lembah, puji Tuhan. Tuhan memberi semua berkatnya, puji Tuhan. Tuhan mengambil, puji Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tapi saudara mau tahu apa upah seorang hamba pasukan Tuhan, penuai? Apa upah kita? Upah kita cuma satu. Senyuman dari Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Yesus. Hari ini Tuhan ajak setiap kita, sebelum saudara nanti balik jadi penuai-penuai yang dahsyat, bolehkah biarkan hati kita kembali fokusnya cuma Tuhan? Bolehkah hati kita fokus, engkau boleh melayani paling hebat, iya. Engkau boleh jadi donatur yang kasih uang paling banyak, oke, puji Tuhan. Engkau boleh paling capek, mungkin gak tidur buat acara ini, puji Tuhan. Engkau boleh lakuin semua pagi-pagi benar, puji Tuhan. Tapi bolehkah jalan sama Tuhan? Motivasi kita cuma satu, Tuhan sendiri. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, terpujilah nama Tuhan. Dan jangan biarkan hari ini hati kita bergeser. Bahtera kita dimulai dari seorang hamba yang melayani Tuhan. Kita suka sebut hineni, kita suka bilang perjanjian hineni. Hari ini Tuhan angkat kita begitu dahsyat dengan urapan, dengan mujizat, dengan semuanya. Tapi bolehkah hati kita tetap di bawah, glosor di hadapan Tuhan? Pak Yusak waktu itu kecelakaan, mobilnya hancur. Dan hari itu Bu Iin, Pak Agung semua datang ke Pak Yusak kumpulin uang. Terus Pak Agung, Bu Iin datang dan bilang, Pak, kita tahu Papa lagi sedih karena Evi meninggal, mama saya meninggal. Hari ini kita kumpulin uang di ranjang rumah sakit hari itu. Pak, kita kumpulin uang, kita mau beliin Papa mobil karena mobil Papa hancur. Dan kita tahu Papa suka mobil. Terus kita tahu yang engkau jawab, Pak Yusak jawab. Pak Yusak dengan muka serius di ranjang rumah sakit, dia tunjuk Bu Iin terus dia bilang, nih, Papa ini cuma jongos. Sekali jongos, tetap jongos. Tuhan mau suruh aku naik beca, aku naik beca. Tuhan mau suruh aku naik angkot. Tuhan mau kasih mobil, Tuhan pasti kasih mobil. Hidupku itu cuma dari belas kasihan Tuhan. Orang boleh mandang apapun, orang boleh lihat apapun, sejasa sehebat apapun. Sekali jongos, tetap jongos. Tuhan boleh angkat kita di atas. Dan jangan pernah biarkan hati ini bergeser. Saudara, jangan pernah biarkan hati ini bergeser. Upah kita mengikut Tuhan itu cuma satu, senyuman dari Yesus sendiri. Boleh taruh tanganmu di hatimu. Tuhan ini setiap kami budak karena cinta. Kami gak pernah mau melayani sambil merasa berjasa. Bukankah engkau yang berkata, hendaklah setelah semuanya. Kami berkata, aku cuma hamba yang gak berguna Tuhan. Di awal aku emang orang cacat, aku gak layak. Engkau angkat aku begitu tinggi, aku juga gak pernah layak. Pengejaranku cuma engkau sendiri sampai aku pulang ke surga. Upahku cuma engkau sendiri Tuhan. Amin, amin, amin. Saudara, saya akan sedikit lanjutkan apa yang tadi Joshua dan Bevis sudah sampaikan. Saudara, ketika kita ada di tahap dari anak, budak, dan sampai yang paling terakhir adalah dia akan bawa kita menjadi level sahabat, saudara.
Saudara, itu terjadi dan dia rindukan untuk setiap kita. Bahwa dia rindu untuk setiap kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Saudara, dan salah satu akan ciri-ciri menjadi sahabat Allah adalah ketika kita punya rasa aman di dalam Tuhan. Saudara, kenapa tidak bisa Bevis berkata, kita bisa dengan yakin kita berkata, Tuhan, kalau engkau mau berkati kami, engkau berkati kami. Kalau engkau mau didik kami, engkau didik kami. Ada upah, tidak ada upah, kami tetap akan melayani engkau. Kenapa ada orang sampai bisa di titik itu? Adalah ketika dia punya rasa aman di dalam Tuhan. Saudara, Daud adalah orang yang punya rasa aman. Daud hari itu dia berantem dengan anaknya. Dan hari itu Daud, dia tahu jika dia bertahan di tempat itu, maka akan terjadi pertumpahan darah. Dan apa yang Daud lakukan? Daud pergi dari situ. Dan para imam, mereka berkata, Daud, mari kita bawa tabut Tuhan. Karena di hari itu di mana ada tabut Tuhan, itulah simbol dari sang penguasa, itulah simbol dari kerajaan, itulah simbol dari otoritas. Siapapun yang punya tabut itu, dia berhak untuk menjadi pemimpin atas Israel. Tapi kalau saudara perhatikan hari itu Daud berkata, dia berkata, kembalikan tabut itu. Karena jika Tuhan berkenan kepadaku, maka aku akan dibawa kembali kepada tabut itu. Tapi jika Tuhan memilih anakku, biarkan Tuhan memilih anakku. Saudara, apa yang membuat Daud begitu merasa aman? Dia percaya akan penghakiman Tuhan, saudara. Dia percaya bahwa penghakiman Tuhan itu sangat sempurna. Dia percaya bahwa apapun yang terjadi, tetap Tuhan tidak pernah salah. Apapun yang terjadi, penilaian Tuhan itu selalu yang benar. Dan hari itu dia berkata, kita tidak boleh bawa-bawa Tuhan, tapi kita yang harus dibawa Tuhan, saudara. Bukan kita yang memanfaatkan akan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan untuk menindas dan melakukan dan memaksa orang mengikuti kehendak kita. Tapi bisakah kita menjadi sahabat Allah yang kita berkata, Tuhan, kemanapun engkau mau bawa aku akan mengikuti. Saudara, menjadi sahabat Allah bukan berarti kita bisa semena-mena dengan Tuhan kita. Daud membuktikan bahwa kedekatannya tidak membuat dia mengatur Tuhan. Kedekatannya tidak membuat Daud mendikte Tuhan. Kedekatan Daud dan Tuhan tidak pernah mengurangi rasa hormatnya kepada Tuhan. Dan itu yang dia rindukan di tengah-tengah kita, adalah kita menjadi sahabat Allah. Saudara, dan saya sungguh berdoa ketika nanti saudara pulang ke tempatmu masing-masing. Saudara akan menemukan ada begitu banyak hal yang akan membuat kita tidak merasa aman. Ada begitu banyak hal yang akan membuat kita merasa takut. Mungkin jabatan kita bisa diambil, tugas kita bisa diambil. Tapi hari ini saya berdoa, nanti kita akan berdoa sama-sama. Kita minta rasa aman di dalam Tuhan ada dalam hidup setiap kita. Saudara, Abraham adalah orang yang disebut sebagai sahabat Allah. Saudara, Abraham punya rasa aman di dalam Tuhan, saudara. Itulah kenapa ketika dia berbicara dengan Lot, dia berkata, Lot, engkau mau kemana? Silahkan engkau pilih. Dan hari itu Lot memilih tempat yang seperti taman Tuhan. Dia memilih sebuah tempat yang kelihatannya baik. Dan dia berpikir jika dia tinggal di tanah yang baik, maka hidupnya akan baik. Dan hari itu Lot memilih Sodom dan Gomora. Tapi kenapa Abraham tidak memilih? Karena Abraham tahu kemanapun dia pergi, selama ada Tuhan yang menyertai, tanah yang terkutuk pun akan menjadi tanah yang diberkati Tuhan. Abraham tahu kemanapun dia pergi, berkat Tuhan bukan atas tanah, tapi berkat Tuhan ada dalam hidupnya. Karena dia tahu selama dia punya sahabatnya, selama dia punya rasa aman, dia tahu kemanapun dia pergi, tempat itu akan berubah menjadi berkat. Saya berdoa, saudara tidak berkata, Tuhan, aku hanya rohani di Bekasi. Tuhan, aku hanya bisa
melihat engkau di Bekasi. Tuhan, aku hanya bisa mengaktifkan karuniaku. Aku bisa diberkati kalau aku di Bekasi. Tapi saya sungguh berdoa sadari, kalau engkau jadi sahabat Allah, engkau punya rasa aman. Kemanapun engkau pergi, di tempat apapun Tuhan meletakkan engkau, dimanapun Tuhan menanam engkau, di persekutuan apapun, di gereja apapun, engkau boleh berkata, Tuhan, ini gereja terburuk di kotaku, ini persekutuan termunafik di tempatku. Tapi hari ini saya sungguh berdoa, dimanapun Tuhan meletakkan engkau, engkau akan jadi berkat. Engkau akan jadi berkat. Bahkan yang terkutuk akan diberkati Tuhan. Setiap padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Kemanapun engkau pergi, mata air yang akan membual dalam hidupmu. Kenapa? Karena the living water ada dalam hidup saudara dan saya. Dan sekali lagi, kita hanya bisa lakukan itu kalau engkau punya rasa aman di dalam Tuhan. Jangan khawatir akan perkataan orang. Jangan khawatir akan standar manusia. Yang penting Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Dan jika Dia ada bersama dengan engkau, apapun itu penilaiannya sempurna, penghakimannya sempurna. Dan percayalah, kemanapun engkau pergi, engkau akan diberkati Tuhan. Kemanapun engkau pergi, engkau akan membawa api lawatan. Kemanapun engkau pergi, engkau akan membawa perubahan. Kemanapun engkau pergi, yang mati akan dibangkitkan. Kemanapun engkau pergi, yang lemah akan dikuatkan. Kemanapun engkau pergi, bahkan yang sudah beku pun akan mendapatkan api yang dari Tuhan. Saya sungguh berdoa, tidak pernah tentang tempatnya, tidak pernah tentang tanahnya, tidak pernah tentang persekutuannya, tapi semua tentang Tuhan, semua tentang Tuhan. Dan jika sahabatmu ada di dalam engkau, siapa lawan kita? Tidak ada. Saya sungguh berdoa, saya sungguh berdoa, jadi aman dalam Tuhan. Jadi aman dalam Tuhan. Mari pegang hatimu sekali lagi sama-sama. Tuhan, turunkan rasa aman di dalam engkau. Buat jaga diri. Mari saudara kita buka di Kolose 3 ayat 22 sampai 23. Kolose 3 ayat 22 sampai 23. Dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, setelah pulang dari tempat ini, saudara pasti akan merasa sangat rohani. Betul ya saudara ya? Wah, saya merasa sangat penuh. Kalau ini wadah saya sudah sampai meluap-luap dan sangat penuh. Tetapi kemudian kita akan berjumpa dengan para pemimpin-pemimpin yang lain. Tetapi seringkali wajah tidak terkontrol saudara ya. Karena kita merasa sangat penuh. Tiba-tiba ketika pemimpin kita menyuruh apapun, misalnya hanya sekedar menata kursi, hanya sekedar berdoa di awal. Tiba-tiba kita akan bilang nih, gak bisa, gak cara begitu, kemarin dilatih gak begitu. Dan kemudian akan mengkritik dan merendahkan dan tidak bisa lagi melalui penundukan yang ajaib sebagai seorang hamba. Saudara, saya ini selalu ya, saudara, kalau saudara lebih terkenal adik saya. Saya ini anak nomor 1, sampai kadang-kadang saya tanya, ini saudaranya Sasa nomor berapa gitu. Kemarin pembantu saya tanya, karena pembantu baru, dia tanya, ini adiknya Cici Hadasah gitu. Wah, saya terharu saudara. Berarti saya terlihat sangat lebih muda daripada adik saya. Bukan sih, karena adik saya lagi saya poles ya. Dandanlah yang cantik. Jadi mungkin terlalu kelihatan mudanya di saya ya. Dan kemudian saya tuh belajar melihat begini saudara. Setiap kali Sasa khotbah, wah semua junior khotbah. Saya ini paling tua saudara ya. Daripada semua junior. Saya tuh lihat keren, mereka tuh bisa begitu gitu ya. Suatu ketika ada anak penari saya tanya, Cik, kamu enggak pernah merasa iri tak? Kamu enggak apa-apa tak? Kalau kamu tuh harus melayani, justru yang kamu layani adalah adikmu. Dan bukankah seharusnya kamu sebagai Cici? Dan saya berkata, loh kan melayani, aku melayani untuk Tuhan. Aku tidak melayani karena lihat statusnya dia sebagai adik. Kami tuh punya kesepakatan. Kalau di luar ketika pelayanan, Sasa hamba Tuhannya, saya akan membantu, mensupport, melayani apapun yang dia butuhkan. Tapi begitu sampai rumah, ya saya cicinya.
Jadi saya bilang gini, ayo gini-gini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu yang dikerjakan. Dan kami berdua saling mensupport. Kenapa? Karena kami berkata, Tuhan, karena kami ini mau punya hati hamba. Dimanapun Tuhan tempatkan, kami tidak mau punya sikap hati yang salah. Saudara, saya itu punya anak nomor 1 namanya Jet. Dan Jet ini tuh punya satu permasalahan yang saya tuh nggak duga itu ada di dia. Jadi papahnya itu kan memang punya alergi, tapi alergi udang sebenarnya, bukan alergi yang lain. Dan kemudian pada saat tambah besar, saya tuh memang melihat ada gatal di lipatan kaki. Terus saya pikir kok nggak sembuh-sembuh, tapi saya kasih ikrim, itu berhasil. Tapi kalau nanti ada saat tertentu, kambuh lagi. Nah, saya tuh berdoa, Tuhan ini saya apain? Tiba-tiba yang ini sembuh, dia itu pindahlah gatal tuh di sekitar bibir. Jadi kalau kadang-kadang lihat bibir anak saya itu bukan karena cemong-cemong makan belum dilap, tapi karena memang ada seperti eksema di area bibir. Saya tuh berdoa, Tuhan ini anak tuh alergi apa ya Tuhan? Terus tiba-tiba saya cuma bilang gini, ini rasa-rasanya antara dua, sepertinya nih kedua-duanya. Dia tuh kalau terlalu makan telur, itu juga bikin merah. Kalau dia makan coklat, itu juga bikin merah. Tapi kedua makanan ini dia paling suka. Dia itu papahku banget gitu. Jadi benar-benar apa yang, dari Petrus Agung tuh ini udah miripannya gitu. Jadi setiap kali gak ada makanan, dia akan bilang apa? Aku mau telur kecap. Sampai saya tuh bingung telur kecap tuh bahasa Inggrisnya apa gitu loh. Sampai saya kasih nama brown egg gitu. Karena saya nggak ngerti telur kecap tuh Inggrisnya apa gitu ya. Terus kemudian setiap kali nanti dia kepengen coklat, ya dia makan coklat. Nah, setelah setiap kali seperti itu saya akhirnya ngeh bahwa ini yang bikin semakin parah dan semakin parah. Saya bawa dokter berkata, iya sepertinya anakmu alergi ini. Ya sudah sedikitin aja dikurangin. Terus saya cuma bilang gini, Jet, Mama tuh enggak bisa awasi kamu. Setiap saat kalau kamu kepengen makan tuh Mama enggak bisa awasi. Kayak hari ini saya tinggal di kamar ya saya enggak bisa awasi dia makan apa. Tapi saya cuma bilang gini, Jet, belajar ya. Kalau kamu pengen makan coklat, kalau kamu pengen makan telur, berdoa dulu. Terus dia tuh mikir gini, kenapa berdoa? Sudah kamu berdoa karena Tuhan yang kasih kamu dalam hidup Mama dan Papa hari ini. Ya oke. Suatu ketika dia makan coklat, saudara. Tanpa saya tuh lihat langsung, saya tuh di belakang gitu. Saya coba belajar mempercayai Jet. Usia baru 7 tahun, saudara. Tapi saya belajar percayai. Dan kemudian tiba-tiba Jet itu mau makan coklat, saudara. Tapi dilakukan, dia ambil coklatnya, terus dia gini. Amin, terus dia makan. Setelah itu saya inceng kan. Jet, habis ngapain? Kan Mama berdoa, suruh aku berdoa sebelum makan coklat. Nah saudara, itu seperti itu saudara. Harus jadi hamba yang mungkin tidak dilihat terus sama tuannya, tapi punya sikap hati yang benar. Setiap kali tidak perlu harus dilihat tuannya, oh kamu mengerjakan dengan baik. Percayalah Tuhan itu melihat. Tetapi kalau kita bisa kerjakan dengan sikap hati yang benar, dengan tulus karena takut akan Tuhan, itu berbeda. Saya tuh teringat cerita tentang coklat itu. Suatu ketika AL tuh pernah uji coba Jet. Dia tawarin, ayo Jet, ini coklat makan gitu. Dan kemudian AL tuh tanya ke saya, Ci, ini bu apain anakmu, kenapa? Masa anak umur segitu, itu mungkin umur 5 tahun, kok sudah bilang tidak mau dengan coklat? Bukan karena tidak boleh sama mamanya, tapi dia tahu dia harus mengerem karena sudah mulai merah dan mulai gatel. Setiap kali itu saya belajar, saya berkata, iya ya, kita nih harus jadi hamba yang tidak perlu harus ketok kelihatan Tuhan kita melihati kita, tapi karena kita tuh menghargai Tuhan, kita kerjakan dengan cinta. Dan itu yang akan membuat sangat berbeda. Nah saudara, seringkali banyak pelayanan yang tidak terlihat, betul? Seringkali saudara mungkin jadi doorkeeper, saudara mungkin jadi pendoa, saudara mungkin jadi tukang parkir, saudara mungkin jadi cuma sekedar angkat galon, menyiapkan makanan di balik layar. Seringkali ada begitu banyak pelayanan yang tidak terlihat. Tapi saya berdoa, mari saudara kerjakan dengan hati yang benar. Saudara mengerjakan buat manusia, kerjakan seperti engkau mengerjakan buat Tuhan. Karena tetap Tuhan melihat dan menghitung. Saudara, saya itu paling suka, terkagum banget dengan mak saya yang dari papa yang sudah meninggal. Mak saya ini selama masa mau pulangnya dia tuh sakit saudara. Jadi karena sakit gula, jadi kakinya itu kecil tapi badannya besar. Dan dia tuh selalu diranjang gitu.
Terus kemudian dia tuh akan setiap kali papa tuh kasih uang gitu ya. Selalu bilang gini, Mi ini uang berkat buat mami. Terserah mami pakai buat apa. Mau buat beli makan, buat urusan apapun di rumah silahkan dipakai. Terus selalu bilang, ya terima kasih gitu. Terus kemudian saya tanya ke adik-adiknya papa. Setelah itu apa yang mak kerjain? Kamu tahu makmu tuh anugerahnya luar biasa. Hatinya itu loh luar biasa. Dia berkata gini ke adik-adiknya papa. Karena aku tidak bisa ke gereja, karena tidak bisa jalan. Tak aku melayani Tuhan dengan cara yang beda. Jadi dia itu akan lihat saudara ya, lihat di sekitar tetangga. Ada rumah warga yang rubuh atapnya. Dia itu pakai uang itu, dia tahu gak saudara, dia belanjain, dia bilang gini. Dia telepon tempat-tempat tertentu, dia bilang gini, saya mau benerin rumah. Itu bisa gak didatengin pasirnya, didatengin ininya, dia tuh gak ngerti gitu loh bahan bangunan gitu. Dia bilang saya pesen ya, saya pesen ini. Terus dia bilang apa? Bangunin ya rumah di sebelah lu. Ini bukan untuk ibu, bukan untuk tetangga saya. Tapi gak perlu tetangga saya tahu itu dari siapa. Pokoknya datang, benerin, selesaikan, saya yang bayar. Dan itu yang mak saya kerjakan sampai akhir hidupnya. Engkong saya apalagi di saat 3 hari sebelum dia pulang. Dia datang ke desa-desa. Dia tidak pernah minta di syuting. Kalau ada mungkin beberapa orang ya kalau mau buat itu kan harus konten ya. Syuting pose angle oke untuk nge-like. Saya lagi memberi. Enggak, engkong saya itu enggak suka. Bahkan engkong saya 3 hari sebelum dia pulang. Dia datang ke desa-desa. Dia khotbah loh saudara. Dia khotbah, dia layani Tuhan sampai akhir hidupnya tanpa spotlight. Dan saudara biarkan setelah kita pulang, tidak perlu saudara tunggu harus ada spotlight untuk saudara layani Tuhan. Kerjakan yang jadi bagian saudara dan saya. Tapi saudara dan saya jadi hamba yang memiliki sikap hati yang tulus, takut akan Tuhan dan mengerjakan benar-benar bukan karena ingin dilihat manusia, tapi karena Tuhan. Tuhan, biarkan siang hari ini Tuhan sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing. Biarkan sikap hati kami sekali lagi Engkau yang ubahkan Tuhan. Tidak ada sikap hati kami yang salah Tuhan. Buat kami jadi hamba yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bukan hamba upahan Tuhan. Hamba yang hanya ingin dilihat oleh spotlight. Hamba yang ingin dilihat oleh para pemimpin. Hamba yang bahkan merendahkan pemimpin kami di atas. Tapi buat kami Tuhan jadi hamba yang punya sikap hati yang benar. Punya penundukan diri, menopang satu yang lain. Dan mengerjakan seperti kami mengerjakan buat Tuhan. Bahkan kami memberi yang lebih kepadamu Tuhan. Kami memberi yang lebih dan memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Ini kalau kita lagi dalam pertandingan lari nih saudara, ini udah tinggal 1 meter terakhir. Jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang jadi lamban karena 1 meter terakhir justru adalah momen kita kalau bisa loncat sekuat tenaga. Kalau bisa kita lari sekuat tenaga, kasih tepuk tangan dulu buat semuanya yang semangat. 1 meter terakhir kita akan tuntaskan dengan kuat, amin. Saudara, hari ini saya mau ajak kita buka firman Tuhan dari Efesus 4. Efesus 4 ayat yang pertama. Efesus 4 ayat yang pertama, boleh tolong bantu dibuka. Kita baca sama-sama dengan semangat. Siap saudara semuanya, 1, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara, kita terima sangat banyak di tempat ini. Kita sudah terima sangat banyak dengan semua pengaplikasian yang sangat kaya. Tapi saudara, pada kenyataannya setelah saudara pulang dari tempat ini, setiap orang akan punya cara praktek yang berbeda-beda. Setiap kita akan punya cara mengaplikasikan dengan cara yang berbeda-beda. Semuanya diterima, semuanya ditelan, semuanya dikunyah, semuanya kita makan dengan nikmat. Tapi kemudian caranya kita mengaplikasikan akan berbeda-beda. Karena setiap kita punya panggilan yang berbeda-beda. Di tempat ini gak ada satupun yang punya panggilan yang sama persis. Semuanya punya panggilan yang sangat spesifik dan sangat berbeda-beda.
Dan saudara, hari ini saya mau bilang buat setiap kita, saat kita pulang kembali ke tempat kita masing-masing, saya mau bilang buat saudara semuanya 2025, masuklah dalam panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Saudara, saya percaya seperti firman ini berkata, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, kita semua ini sudah dipanggil. Kita semua ini dipanggil oleh Tuhan dan kita sudah menerima panggilan Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saudara hidup berpadanan dengan panggilan itu? Atau dengan kata lain hidup sesuai dengan panggilan itu? Atau dengan kata lain apakah saudara menjalankan panggilan itu atau tidak? Itu tergantung dari kita masing-masing. Padahal saudara, saya sangat percaya saudara. Saya percaya dalam hidup ini ya saudara. Saya percaya gak ada Superman saudara. Saya percaya dalam hidup ini gak ada orang yang hebat kok. Yang ada hanya orang yang berdiri pada panggilannya yang tepat. Di tempat yang tepat, di panggilannya yang tepat. Di situ saudara akan bersinar dengan sangat luar biasa. Banyak orang menginginkan posisi orang lain. Banyak orang menginginkan panggilan orang lain. Padahal saudara, kalau aja saudara menemukan panggilan saudara, ada di tempat yang tepat di mana Tuhan mau tempatkan saudara, itu akan jadi tempat yang sangat enak buat kita. Kita akan bisa ngeflow dengan sangat enak di sana. Karena itu adalah panggilan saudara. Sama kayak ikan ketemu air. Ikan ketemu air akan berdiri lagi. Akan berenang dengan enak, dengan nyaman, dengan enjoy. Ikan gak bisa manjat pohon. Mau sekuat tenaga dia berjuang, gak bisa manjat pohon. Kadang kita ini berjuang terlalu keras. Di panggilan yang bukan sebenarnya panggilan kita. Yang ada apa? Capek. Karena kita nggak ngelihat buah di sana. Kita nggak bisa enjoy juga di sana. Saya berdoa ya saudara. Kalau saudara tahu tempat saudara 2024 bukan di panggilan saudara. Lebih baik saudara cari di mana panggilan saudara. Temukan. Jangan wasting time di tempat yang bukan panggilan saudara. Karena Tuhan tetapkan saudara spesifik, spesial, khusus di panggilan yang Tuhan kasih dalam hidup saudara. Kadang banyak orang ini terlalu sulit untuk melepaskan sesuatu yang buat dia ideal. Tapi padahal itu bukan panggilannya. Dan dia berjuang terlalu keras di sana. Padahal Tuhan berkata, nak, ini bukan tempatmu. Ya meskipun saudara gak akan ada sia-sia. Karena meskipun biarpun saudara tidak di panggilan saudara dan saudara berjuang sangat keras. Minimal itu memperkuat otot iman saudara. Mungkin saudara sedang ada dalam seperti sekolah pembelajaran. Tapi alangkah baiknya, alangkah indahnya. Kalau as soon as possible, di waktu yang tepat kita berada dalam panggilan yang Tuhan siapkan buat kita. Saya percaya saudara setiap kita ini punya yang namanya golden hands. Saya sering bilang sama anak-anak muda, temukan your golden hands. Tempat, bidang, tempat, posisi, panggilan di mana Tuhan tempatkan engkau untuk ada di sana, that's your golden hands. Cara taunya indikatornya apa untuk kita ini panggilanku atau bukan? Yang pertama saudara, kalau saudara masuk dalam panggilan saudara, saudara akan bersinar di sana. Saudara akan bersinar, misalnya si A ngelakuin effort 50, saudara ngelakuin effort 50 juga. Maka buahnya saudara akan lihat yang dari saudara akan jauh lebih bersinar. Yang ada di panggilannya akan jauh lebih bersinar daripada mereka yang tidak ada dalam panggilannya. Kenapa? Because that's your golden hands. Itulah tangan, itulah tempat, itulah posisi di mana Tuhan tempatkan untuk saudara berada di sana. Saya kasih contoh saudara. Salah satu panggilan saya ini adalah untuk menginjil dan banyak bicara dalam yang namanya sosial media. Dan saya gak bisa bohong, itu adalah salah satu golden hand saya. Kalau saya bandingkan dengan koko saya, dengan Bevis, yang suka nyanyi Yesus, Yesus kau berarti bagiku itu udah lagu trademarknya saudara. Sampai rasanya ya saudara, kalau misalnya di Bahtera, Yesus, Yesus kau berarti bagiku by Bevis, kayaknya gitu saudara. Tapi beliau ini mencoba untuk bikin sosial media di TikTok saudara. Karena dia lihat, oh TikToknya AL, hebat ya udah segini ya, aku juga mau dong punya TikTok dan punya followers katanya gitu. Dan saudara dia coba buat ngerjain TikTok. Kalau saudara mau cari boleh, ini sekalian saya promosi. Siapa tahu followers saya setelah ini bisa melejit naik saudara. Namanya Beaviska. Dan kalau saudara buka TikToknya
TikToknya isinya adalah Bevis lagi bikin video, mukanya sendiri pakai filter. Tahu filter cantik gitu saudara, yang bikin muka mulus dan muka jadi kinclong. Dan di situ dia baca satu pasal Alkitab, Mazmur 1 dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Saya rasa dia salah target market saudara. Mungkin dia mau menyaingi audio Bible, bukan mau jadi content creator. Tapi dia bacain ayat dari 1 sampai terakhir. Besoknya dia bikin lagi Mazmur 2 dari ayat 1 sampai terakhir. Dan dengan menonton video ini saudara sudah baca Alkitab satu pasal. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, tapi itu bukan golden hands-nya. Dia mau berusaha keras, bahkan seperti yang saya lakukan dia lakuin sama persis seperti yang saya lakukan. Hasilnya buahnya akan berbeda. Karena itu yang namanya golden hands. Setiap kita punya panggilan kita masing-masing. Stop berjuang di tempat di mana Tuhan tidak mau tempatkan saudara di sana. Kalau Tuhan bilang belum selesai, nah tempatmu di sini untuk saudara sekolah di sini, lakuin. Saya minta maaf, saya ralat, jangan stop berjuang di tempat itu, tapi tanya Tuhan. Tapi pertama-tama tanya Tuhan, di mana panggilanmu? Di mana panggilanmu? Bertempatlah di sana. Seperti firman Tuhan berkata, orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hiduplah setelah saudara ada dalam panggilan saudara, tetap saudara harus upgrade. Yang namanya sepadanan itu harus kita mengupgrade diri. Kita harus tetap memperlengkapi diri kita. Tapi di dalam panggilan Tuhan, salah satu cirinya ya saudara, saudara akan bersinar di sana. Dan yang kedua, akan ada provision dari Tuhan di sana. Salah satu indikator, aku udah di panggilan Tuhan atau belum ya? Saudara akan temukan penyediaan Tuhan di sana. Saya teringat kisah Elia. Saat hari itu Elia Tuhan berkata, kamu pergi ke tepi sungai Kerit. Kamu pergi ke tepi sungai Kerit di sebelah timur, di sana nanti kamu akan dikirim burung gagak di sana. Tuhan kasih pinpoint Google Maps-nya di sana. Elia pergi ke sana dan saat Elia pergi ke sana, dia terima penyediaan Tuhan. Bayangin kalau hari itu Elia nggak dengar panggilan Tuhan dan Elia nggak pergi ke Google Maps pin yang sudah dipin sama Tuhan, dia malah pergi ke tempat lain. Grab food gagaknya perginya ke sana ke Sungai Kerit, dianya ada di tempat lain nggak nyampe-nyampe. Saudara, kalau saudara ada di dalam panggilan Tuhan, burung gagak itu akan Tuhan sediakan buat saudara. Tuhan akan kirimkan penyediaan demi penyediaan. Kita lakukan yang menjadi bagian kita. Ada di dalam panggilan Tuhan. Temukan your golden hands. Saudara pulang dari tempat ini. Saya berdoa 2025 akan jadi tahun di mana saudara berdiri pada panggilan saudara. Semua teori saudara sudah terima saudara. Tapi pada kenyataannya semuanya mengaplikasikannya akan berbeda-beda. Aplikasikan itu pada panggilan saudara. Aplikasikan itu pada tempat di mana Tuhan mau tempatkan saudara. Berdiri di tempat yang tepat, di posisi yang tepat. Karena berfungsi lebih baik daripada posisi. Saudara, jangan mau hanya posisi. Tapi kalau saudara di posisi yang bukan fungsinya saudara, gak ada gunanya. Tapi kalau saudara berfungsi di panggilan saudara, gak peduli panggilannya yang gak dipandang orang sekalipun, tapi berfungsi lebih baik daripada posisi. Saya punya suami yang panggilannya memang di backstage, ngurusin dari A sampai Z, di persekutuan di Bali saudara, mau Natalan, mau apapun, semua suami saya yang ngurusin dari A sampai Z, gak pernah kelihatan. Kalau saya selalu bilang sama suami saya, kamu tolong dong temenin saya khotbah. Atau saya bilang sama suami saya, kamu muncul dong di Instagram saya. Dia selalu bilang, jangan. Ada hukumnya eksploitasi suami berbahaya katanya gitu saudara. Jadi saya tidak berani mengeksploitasi suami saya. Tapi saudara, memang panggilannya memanage semuanya dari A sampai Z. Dan kalau saya ngelihat dia kayaknya kok capek ya. Kamu ngurusin A sampai Z, dia bilang aku enjoy. Karena ini adalah panggilanku. Aku tahu Tuhan panggil aku di sini sebagai seorang eksekutor, sebagai seseorang yang memanage dari A sampai Z. Terakhir selesai semuanya, aku persilahkan istriku tercinta untuk gunting pita. Dan dia gak akan nyumput di belakang, gak kelihatan. Dan kita sama-sama saling melengkapi. Saudara, temukan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Itu lebih penting
daripada semua teori yang saudara terima itu diaplikasikannya. Kalau salah buat apa? Kita terima semua teorinya, kita terima semua pengajarannya, tapi sekarang setelah saudara pulang, masuk dalam panggilan saudara masing-masing. Masuk dalam panggilan yang Tuhan siapkan untuk saudara. Dan berbanggalah dan bersukacitalah dengan panggilan apapun yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kita gak bisa tukeran hidup kok saudara. Gak ada gunanya kita protes dan gak ada gunanya kita gak terima panggilan Tuhan dalam hidup kita. Berbahagialah dan bersukacitalah dan cintailah hidup yang Tuhan berikan buat setiap kita. Saudara, sukacita, suka dengan hidup kita. Kita suka dengan hidup yang Tuhan berikan buat kita. Gak perlu menyukai hidup orang lain, tapi kita suka dengan hidup yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Boleh bangkit berdiri sama-sama, kita mau nyanyi lagu.